Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan skema pinjaman pemerintah pusat kepada daerah telah siap untuk disalurkan. Menurut Purbaya, pinjaman ini dijamin oleh pemerintah dan dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan. Itu totalnya nanti kalau semuanya siap kan? Disiapkan Rp 24,0 triliun, tergantung kesiapan koperasi. Jadi, uangnya cukup, ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin 27 Oktober tahun 2025. Purbaya menambahkan, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan anggaran belanja dapat berjalan tepat, sasaran dan tepat waktu, demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kalau real sector berjalan bagus, harusnya tax ratio bisa naik hampir setengah sampai 1%, berkaitan dengan minimal Rp 10,0 triliun, kata Purbaya. Jadi nanti nama-namanya sih udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan bilang. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa, Pak? Nasibnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti juga. Kan mereka yang penting untung kan? Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor, thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor jamu gitu. Aturannya kapan keluarnya, Pak? Bentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini? Nanti dalam bentuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya itu koordinasi. kerjasama koordinasi Memberantasnya gitu. Pak. Kenapa memberantaskan Menteri Perdagangan? Instrumennya di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan, Pak? Ini kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasai, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggaran. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti lakukan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang gitu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kenapa? Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Di pasar Senen kan juga banyak yang jual pakaian bekas itu ya, Pak. Termasuk juga akan di pasar. Ya, saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia jual kurang. Mungkin nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dipikir kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dan UMKM kita lah. Pak, ini kan ada tanggapan Pak dari Pak Nasanasi bahwa ya dari komunikasi Bapak lagi di katanya bisa melemahkan pemerintahan, Pak. Nah, itu gimana? Saya tunjukkan ya. Iya, boleh. Banyak gambar. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah atau tidak? Kalau dari angka yang terakhir
Ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober dari dulu dan anak-anak yang dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Yang daya belinya juga membaik, daya beli itu yang ini. Ini kita konsumen nih turun karena ekonomi buruk. Ketika ekonomi bagus ini bisa naik lagi. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak yang besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Yang saya cowboy, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden. Kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Berarti komentar Bapak terhadap beberapa menteri-menteri di Jabat Prabowo sendiri itu harus ikut dari Presiden juga? Saya pernah bilang ke beliau dan akan pastikan belanjanya tepat waktu. Dia bilang go ahead aja jalan. Kenapa? Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan keempat tahun ini. Sudah mulai kelihatan kan? Saya harus harapkan ke depan dia bagus lagi. Saya tidak mencampuri kebijakan mereka ya, tapi memastikan bahwa penyerapan anggarannya tepat karena uangnya kan ada biayanya untuk saya, ada kosnya. Terima kasih ya. Pak, terakhir. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim bahwa daya beli masyarakat saat ini menunjukkan tren positif. Ia menilai berbagai indikator ekonomi, baik data resmi maupun temuan di lapangan, memperlihatkan adanya perbaikan pada tren belanja masyarakat. Sepertinya sudah membaik. Kalau lihat data dari Bank Sentral katanya retail salesnya mulai naik. Kalau anecdotal evidence dari orang-orang di daerah, sepertinya sudah naik juga. Ada yang jual mobil, mobilnya mulai laku, jual motor sudah ada permintaan kredit dan lain-lain. Sepertinya sudah bergerak, kata dia. Senin 27 Oktober 2025. Lebih lanjut, Purbaya menyebut peningkatan daya beli masyarakat sejalan dengan naiknya indeks kepercayaan konsumen IKK yang kini mendekati level 100. Menurutnya, hal ini menandakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ke depan semakin positif. Kalau saya lihat dari indeks kepercayaan konsumen kan sudah naik lagi ke level yang menuju 100 dibandingkan level yang rendah seperti bulan sebelumnya. Artinya memang mereka melihat kondisi ekonomi mereka sekarang dan ke depan akan membaik terus, kata dia. Purbaya menilai, meningkatnya optimisme masyarakat menjadi modal penting untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Bukan tanpa alasan, menurutnya dengan optimisme yang membaik, akan mendorong ekonomi lebih cepat lagi ke depan.